Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan, NIM 2020-3169. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi penawaran dan jenis-jenis penawaran. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Peran penawaran tersendiri itu sangat penting dalam dunia ekonomi karena dapat digunakan sebagai analisa ekonomi mikro. Penawaran juga dapat digunakan sebagai titik tolak bagi berbagai model dan teori ilmu ekonomi lainnya. Jenis-jenis penawaran. Secara harfiah, penawaran adalah perilaku seorang untuk menawarkan barang atau jasa kepada orang lain. Penawaran juga dibagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Mikro adalah penawaran perorangan, di mana produsen menawarkan barang atau jasanya kepada konsumen. Sedangkan makro pada jenis ini lebih memfokuskan pada keseluruhan pasar. Demikian, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Elfrida Candida, NIM 2020-310062. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, hukum penawaran, yang kedua, schedule atau daftar penawaran, dan yang ketiga, kurva penawaran. Hukum penawaran. Hukum penawaran menjelaskan bahwa jumlah barang yang ditawarkan berbanding sejajar dengan tingkat harga. Artinya, jika harga barang naik, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akan naik juga. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah penawaran barang dan jasa akan turun juga. Yang kedua itu schedule penawaran. Schedule penawaran dapat diartikan sebagai suatu daftar yang biasanya dalam bentuk tabel yang menunjukkan tentang jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada tingkatan harganya. Yang ketiga itu kurva penawaran. Kurva penawaran atau supply curve adalah kurva yang menggambarkan tentang hubungan antara harga dan jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada masing-masing tingkatan harganya. Perkenalkan, nama lengkap saya Novian Sanggung, NIM 2020-310060. Saya akan menjelaskan tentang materi ciri-ciri kurva penawaran. Kurva penawaran memiliki slope positif, yang berarti semakin tinggi harga, maka kuantitas yang ditawarkan semakin tinggi. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ketika harga naik, jumlah penawaran ikut naik. Sedangkan ketika harga turun, jumlah penawaran ikut turun. Berikut adalah 3 ciri khas kurva penawaran. Yang pertama, apabila harga naik, maka barang yang ditawarkan pun akan meningkat. Yang kedua, apabila harga turun, maka barang yang ditawarkan pun menurun. Dan yang ketiga, arah kurva dari kanan atas kiri ke bawah. Halo teman-teman, nama saya Emerlinda Asia, NIM 20-203-136. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, pergeseran kurva penawaran. Yang pertama, pengertian penawaran. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang. Yang kedua, jumlah penjual atau produsen. Yang ketiga, bencana alam. Yang keempat, harga barang pengganti. Yang kelima, biaya produksi. Yang keenam, kemajuan teknologi. Yang ketujuh, pajak. Yang kedelapan, perkiraan harga di masa depan. Yang kesembilan, kebijakan pemerintah dan situasi politik. Kurva penawaran dapat bergeser karena terjadinya adalah harga sumber daya yang ada atau teknologi, banyaknya penjual dan perkiraan harga masa depan, pajak dan subsidi dan kebijakan pemerintah. Terima kasih. Nama saya Joni, NIM 2020310065. Fungsi penawaran.
Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang berhubungan antara harga dan barang atau jasa yang sesuai dengan kuantitas yang ditawarkan oleh seorang produsen. Fungsi penawaran mengikuti alur hukum penawaran. Jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut naik. Begitu pula sebaliknya. Jika barang turun atau harga barang turun, jumlah barang yang ditawarkan juga ikut menurun. Baik, perkenalkan nama saya Lorancana Julaita, NIM 2020-310025. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat fungsi penawaran. Adapun syarat fungsi penawaran. Syarat fungsi penawaran tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu nilai A boleh positif atau negatif, sedangkan nilai B harus positif. Secara sederhana linear, fungsi penawaran atau persamaan kurva atau penawaran dapat dicari dengan menggunakan rumus tersebut seperti P kurang P1 kali P2 kurang P1 sama dengan QD kurang QD1 kali QD2 kurang QD1. Terima kasih.